Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.06 sekarang, jadi kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita bisa berkumpul dalam acara webinar Arunika 2.0 yang bertema How to Build Successful Team with Purposeful Action During Era New Normal. Keren banget ya teman-teman, temanya pakai bahasa Inggris, susah banget buat diucapinnya juga. Oke, di sini kita udah ada 23 Recording in partisipan. progress. Bisa diajakin lagi mungkin teman-teman untuk segera join ke Zoom-nya dikarenakan biar gak ketinggalan gitu kan sesi webinar hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan webinar Arunika yang tadi temanya sudah disebutkan, yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Rizky Ramadan dan dipandu oleh moderator Teh Sylvia Nurul Jihan. Oke, untuk acara selanjutnya, karena tadi sudah pembukaan sedikit dari saya, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Arunika, yaitu Muhammad Ilham Fadlur Rahman. Kepada Saudara Ilham, dipersilahkan. Tes, suaranya masuk? Masuk, Kang. Ya, bentar ya. Panitia juga sahabat saya, sekaligus sahabat saya, Kang Muhammad Rizky Ramadan, yang saya hormati, rekan-rekan, maaf, maksud saya pemateri, juga sahabat saya, Kang Muhammad Rizky Ramadan, yang saya hormati, rekan-rekan panitia penyelenggara, serta pengurus komunitas Arunika, yang saya banggakan, rekan-rekan peserta webinar Arunika 2.0. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wala umuridina wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya ingin nanya kabar dulu karena kan apa kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja dan selalu bahagia ya meskipun tengah pandemi yang membatasi kita untuk melakukan banyak aktivitas. Rekan-rekan, jika kita nih diminta untuk menyebutkan apa sih penemuan atau ide manusia hari ini yang paling sukses memberikan banyak dampak positif sama manfaat, kira-kira apa sih yang terlintas di benak kita? Apa mobil atau sosial media atau mungkin smartphone yang menjadi kebutuhan sehari-hari? Apapun yang terlintas, saya yakin teman-teman, baik secara langsung maupun tidak, ada dua hal yang membuat hal itu bisa diwujudkan. Yang pertama karena kerja sama yang baik, yang kedua karena tujuan yang jelas. Dua hal itu selalu bertautan erat dan mungkin selalu menjadi fondasi atas penemuan maupun ide-ide besar di kehidupan yang manfaatnya sampai ke kita hari ini. Berbicara mengenai kehidupan hari ini, kita sendiri mungkin merasakan bahwa kehidupan selalu dinamis dan seakan-akan tidak pernah betah untuk duduk diam. Kondisi dunia di mana kita hidup saat ini dikenal dengan fenomena VUCA. VUCA itu akronim bahasa Inggris yang tersusun dari kata volatility atau volatilitas, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau kompleksitas, juga ambiguity atau ambiguitas. Intinya, VUCA adalah fenomena yang menggambarkan dunia di mana kita hidup sekarang, di mana perubahan sangat cepat dan tidak terduga juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol. Nah, fenomena VUCA ini tentunya tidak terlepas dari peran globalisasi di seluruh sektor kehidupan. Globalisasi membuat batasan persaingan kita hari ini yang asalnya mungkin hanya dengan teman satu provinsi,
atau teman satu negara menjadi persaingan tanpa sekat satu dunia. Sehingga beragam gagasan dan ide yang kita punya bisa dengan mudah punah jika kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Yang mana fondasi yang kuat itu dua diantaranya adalah kerjasama yang baik dan juga tujuan yang jelas. Terlebih bagi kita rekan-rekan, generasi muda yang identik dengan bergerak lewat apapun medianya, baik itu organisasi, komunitas, startup, apapun untuk gerakannya, kerjasama yang baik ibarat bensin yang menjadi bahan bakar. Sedangkan tujuan yang jelas, ibarat kemudi yang membawa bahtera gagasan kita sampai ke tempat berlabuhnya. Begitu pentingnya dua hal ini, sehingga memunculkan istilah kolaborasi sebagai salah satu solusi kunci untuk gerak dalam menghadapi fenomena VUCA ini. Apalagi yang dipersulit hari ini dengan datangnya pandemi. Nah, melalui kegiatan webinar Arunika 2.0 dan pemateri yang insya Allah memiliki banyak pengalaman dan kompetensi di bidang ini, kami, komunitas Arunika, berharap bisa turut serta membantu generasi muda agar memiliki successful team with purposeful action, kayak yang ada di judul tadi ya, dalam setiap geraknya, sehingga berhasil bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi sesama. Saya ingin menutup sambutan ini dengan sebuah peribahasa, jika ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendirian. Tapi jika kamu ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaktepatan kata. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ilham atas sambutannya yang sangat luar biasa. Ini saya sedikit mengutip nih dari Kang Ilham tadi. Pondasi yang kuat dari penemuan ide besar itu diantaranya ada dua, yaitu kerjasama yang baik yang merupakan bensin yang jadi bahan bakarnya, dan tujuan yang jelas yang merupakan kemudinya. Ya, itu mungkin nanti untuk pembahasan lebih dalamnya kita bakalan bahas di sesi webinar yang akan datang. Terima kasih Kang Ilham atas sambutannya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan para peserta untuk mengaktifkan kamera kalau bisa dan tidak terkendala jaringan dan menggunakan virtual background yang sudah dikirim di kolom chat ya teman-teman, biar kita bisa saling lihat nih wajahnya. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pemateri kita hari ini, yaitu Kang Rizky. Halo Kang Rizky, selamat datang. Halo teman-teman Arunika. Halo Kang Rizky. Oke, teman-teman, pasti udah gak sabar banget nih kita buat masuk ke sesi inti dari webinar hari ini, yaitu pematerian yang akan dipandu oleh moderator yang juga teman baik saya di Arunika, yaitu Teh Sylvia Nurul Jihan, yang mana merupakan mahasiswi dari Program Studi Manajemen Institut Teknologi Bandung Angkatan tahun 2018. Halo Teh Sylvie, apa kabar? Halo. Halo Teh Dita, alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya Teh Sylvie. Ya, alhamdulillah sehat. Dita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Teh Sylvie. Lagi pandemi gini mah harus jaga kesehatan terus ya Teh Sylvie. Bener banget, apalagi kasusnya lagi melonjak lagi nih sekarang. Jadi perlu protokol kesehatannya dijaga juga teman-teman. Iya ya benar banget. Semoga Teh Sylvie dan teman-teman semua ya. Amin. Oke Teh Sylvie udah siap buat jadi moderator hari ini? Insya Allah. Insya Allah ya udah siap. Oke Teh Sylvie, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Teh Sylvie. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Dita dan terima kasih banyak kepada panitia serta teman-teman di sini. Jadi perkenalkan kembali ya, nama saya Sylvia Nurul Jihan dari Manajemen ITB Angkatan 2018. Insya Allah selama 30 menit ke depan selama sesi pematerian, teman-teman akan dipandu oleh saya selaku moderator. Nah mungkin tadi sempat di-mention ya sama Teh Dita, kalau tema kita hari ini tuh mengenai how to build successful team with purposeful action during era new normal. Jadi gimana nih caranya bisa ngebangun tim yang sukses dengan tindakan yang lebih terarah gitu ya selama era new normal ini, khususnya buat teman-teman yang suka berkegiatan, berorganisasi gitu ya, atau kerja sama dalam tim lah, pokoknya berkomunitas kayak gini juga, karena mungkin teman-teman juga tahu ya selama pandemi ini hampir semua kegiatan tuh udah online. Nah, mungkin ada beberapa kasus di mana kita tuh harus bekerja sama dengan orang-orang yang bahkan belum pernah kita temui sama sekali. Nah kalau offline kan mungkin pendekatannya lebih enak gitu ya, kita bisa istilahnya ngobrol secara langsung, terus kayak pokoknya membangun chemistry secara langsung, jadi mungkin lebih kerasa gitu ya si
chemistry-nya gitu. Nah, tapi kalau online tuh gimana sih gitu? Kita harus membangun atau bekerja sama dengan mereka, orang-orang yang bahkan mungkin belum pernah kita temui, tapi kita dituntut untuk bisa tetap melaksanakan suatu acara dengan baik gitu ya, dengan tim-tim yang mungkin anggotanya belum pernah kita kenal gitu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai itu, mungkin nanti pemateri kita yang luar biasa akan membagikan tips and trik pengalaman dan ilmunya terkait hal tersebut. Jadi untuk teman-teman ditunggu aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin saya akan membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Ya, jadi pembicara kita seperti tadi udah disebutkan sama kita juga ya, adalah Kang Muhammad Rizky Ramadan. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Pajajaran, jurusan Sastra Arab di Fakultas Ilmu dan Budaya. Beliau lahir tanggal 13 Desember di Bandung tahun 1999. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa memang beliau tuh mumpuni gitu ya di bidang ini, karena organisasinya banyak, cukup banyak pengalaman organisasinya. Di antaranya beliau pernah menjabat sebagai Ketua DKM Al-Musli di tahun 2020 serta menjadi Ketua BEM Gama FIB di UNPAD tahun 2021 nih saat ini. Beberapa pencapaian beliau juga diantaranya beliau merupakan penerima beasiswa pembinaan Angkatan 10 dari Rumah Kepemimpinan dan juga merupakan bagian dari Local Enablers atau TLE ya. Nah, pengalaman lainnya beliau juga pernah menjadi Project Officer Internship di Local Enabler dan menjadi bagian dari lingkaran Youth Community Development dari lingkaran 2020. Nah, dan karena kebetulan Kang Rizky-nya udah ada di sini, kita sapa-sapa dulu ya. Halo Kang, Assalamualaikum Kang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ngetik di Kang Ido Wilgun Sumping, Kang. Halo Kang Ido, teman saya ini ya dari RK juga, terus Kang Ilham juga, dan teman-teman semua juga. Selamat pagi semuanya. Kang, aduh, alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat. Sama kayak teman-teman mungkin ya. Sama lagi berorganisasi juga, lagi beres UAS juga. Kita seangkatan BTW kayaknya ya. Jadi jangan canggung-canggung, kita sharing-sharing aja di sini, kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih Kang Ilham, Kang Rizky. Alhamdulillah selamat datang juga saya ucapkan. Dan mungkin udah siap Kang untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada teman-teman di sini? Ayo, siap, kita bareng-bareng ya, sharing-sharing di sini. Santai aja. Mantap. Oke, karena Kang Rizky siap. Karena Kang Rizky udah siap ya teman-teman, diharapkan teman-teman juga bisa siap, dan mungkin saya ingatkan kembali untuk menjaga atau ketertiban dalam menuntut ilmunya. Jadi jika teman-teman yang tidak terkendala untuk mengaktifkan kamera, silahkan untuk mengaktifkan kameranya, dan dihimbau untuk menonaktifkan mikrofon kecuali ketika diminta untuk diaktifkan, demi ketertiban selama pematerian berlangsung. Baik, mungkin teman-teman bisa menyiapkan alat tulis dan catatannya gitu ya, untuk mencatat poin-poin penting nih yang akan disampaikan dari Kang Rizky untuk mengikat ilmu yang teman-teman dapat, jadi biar nggak lupa gitu ya. Baik, karena semuanya udah siap, mungkin kita langsung masuk saja ke sesi pematerian kita pada pagi hari ini mengenai how to build successful team with purposeful action during era new normal bersama Kang Muhammad Rizky Ramadan. Kepada Kang Rizky, kami persilahkan. Oke, terima kasih Sylvia sebagai moderator yang sudah mempersilahkan saya. Selamat pagi teman-teman semua, kawan-kawan dari Arunika, teman-teman dari masyarakat umum juga berarti ya, ada yang dari umum juga. Oke, selamat pagi juga teman-teman semua. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan nikmat untuk terus berkembang ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin kita semua di sini banyaknya orang Sunda juga ya. Kebetulan saya orang Garut, jadi saya sapa dengan sapaan bahasa Sunda, Sampurasun. Dijawab atuh. Sampai Kang. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa dikumpulkan sama teman-teman, bisa belajar bareng nantinya sama teman-teman, bisa sharing-sharing sama teman-teman. Aku nggak tahu kenapa beberapa hari kemarin dikontak sama Kang Ilham sama Kang Ido gitu ya. Pokoknya Kang Ilham, Kang Ido tuh emang teman saya kayak gitu. Disuruh buat sharing terkait gimana cara membangun tim dengan tujuan yang jelas di dalamnya kayak gitu. Saya pikir lagi, apa ya yang harus orang bagiin kayak gitu, karena jujur belakangan ini juga orang lagi belajar. Ini bahasanya santai aja ya, orang
kebiasaan di kampus. Jadi bahasanya tuh benar-benar ya nggak apa-apa ya teman-teman semua. Nggak Jadi apa-apa, Kang. santai aja. Iya, Oke. santai aja. Disuruh buat sharing terkait hal tersebut kayak gitu. Dan dari situ tuh kayaknya saya harus belajar nih terkait ini. Kita harus belajar lagi, nge-breakdown lagi. Terus kayak bikin refleksi diri juga. Emang orang selama ini udah ngapain aja kayak gitu. Mungkin pertimbangannya ya, pertimbangan Kang Ilham, Kang Ido buat ngundang saya atau jangan ngundang atau kayak siapa aja ngajak saya ke sini buat sharing-sharing karena mungkin emang interest saya di organisasi kayak gitu. Jujur kalau bicara SKS saya program studi sastra Arab, tapi dari semester awal itu tuh benar-benar dari awal banget gitu. Emang SMP SMA saya nggak terlalu aktif di organisasi, tapi karena beberapa hal pas masuk kuliah semester 2 tuh pengen semester 2 pengen aktif di organisasi. Dan sampai sekarang mungkin kalau misalkan SKS per semester itu 24 untuk akademik, 48-nya per semester tuh di organisasi atau bahkan lebih kayak gitu. Karena emang ada interest di organisasi dan kayaknya kali kedepannya juga gak bakal jauh dari dunia organisasi kayak gitu. Mungkin ada bisa yang saya ingin di sini terkait bagaimana how to build a successful team with purposeful action during era normal kayak gitu. Karena sama saya juga sekarang lagi diamanahi sebagai ketua BEM Gama FIB. Dulu ngerasain banget bedanya antara berorganisasi ketika offline, terus ketika pandemi lagi puncak-puncaknya gitu. Sekarang udah mulai agak kayak adalah bisa kegiatan fisik di kampus, nongkrong-nongkrong sama temen kayak gitu. Jadi samalah mungkin sama teman-teman semua, jadi kita sifatnya sharing-sharing aja kayak gitu. Nah, boleh di next punten teh operator. Oke, nah ada pepatah ya yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Aku berharap sih pertemanan kita tuh nggak cukup sampai di sini aja gitu. Kita bisa saling follow-followan nanti di Instagram. Nama saya seperti yang tertera Muhammad Rizky Ramadan. Seperti yang tadi disebutkan juga, aku bareng Bang Ido nih sebagai order dari beasiswa Rumah Kepemimpinan Angkatan 10 dan di tahun ini diamanahi sebagai Ketua BEM Gama FIB UNPAD 2020-2021. Nah, mungkin untuk lebih jauh tadi juga udah dijelasin ya. Dan harapannya kalau misalkan pengennya masih kita bisa kenalan lebih dalam lagi nantinya kayak gitu. Karena keren banget ini teman-teman Arunika Mengabdi itu pergerakannya kayak gitu. Jadi cukup menginspirasi juga dan kedepannya mungkin ada beberapa kolaborasi atau mungkin kita bisa belajar bareng nantinya kayak gitu. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah itu IG saya Ketang, ya bisa di follow namanya Murirama, kita saling follow-followan aja biar ada komunikasi. Di fallback nggak Kang? Ya pastilah, santai pasti di fallback. Oke, sip. Ya silakan teman-teman follow ya, lumayan tuh nama-nama followers. Lumayan nama-nama followers. Nah mungkin teman-teman karena sekarang pembahasan santai aja, kita sambil sharing-sharing, kita aktifin aja tuh chat. Kolom chat kayak gitu. Jadi kita saling berkabar dulu aja. Gimana nih teman-teman semua? Kabar teman-teman? Pasti teman-teman habis UAS kayak gitu. Terus lagi aktif juga di Arunika dan juga Mengabdi. Boleh sharing-sharing di chat ya. Gimana kabar teman-teman? Jadi biar aku juga bisa menyesuaikan gitu ketika sharing-sharingnya. Itu boleh teman-teman. Mantap, alhamdulillah sehat, baik, oke. Sip, makasih Selvia, Rina. Selvia, oke, mantap. Oh, masih UAS. Oke, masih UAS ya. Ada yang masih UAS ternyata mencoba untuk baik-baik saja. Kenapa ini Kang Rizky? Aduh. Oke, alhamdulillah. Oke, sip. Terima kasih. Ternyata banyaknya, alhamdulillah ya, kabar teman-teman baik. Kita next aja ya. Semoga itu jadi energi buat nanti kita ke depannya. Sip. Nah, ini tadi kita satu framingin lagi nih. Kan semuanya itu inamal amalu biniat ya, tergantung dari niat kita gitu. Jadi aku pengen tahu nih sebenarnya niat teman-teman buat hadir di media Zoom ini tuh apa gitu, pengen belajar
kita mau belajar bareng tentang apa gitu di sini. Kayak gitu, kita satu framingin lagi. Boleh di kolom chat lagi, teman-teman. Teamwork. Oke, mantap Kang Ilham. Oke, ada lagi nggak? Naik teman-teman. Mau belajar tentang kolaborasi dalam tim, teamwork. Oke, mantap, mantap. Sip. Oke, sip. Mantap. Membentuk tim agar memiliki tujuan terarah. Oke, sip. Oke, jadi intinya tuh gimana cara kita buat teamwork kita tuh bisa bagus ya, teman-teman. Dan ketika teamwork kita bagus tuh kita punya tujuan yang jelas gitu. Arah tim itu mau kayak gimana gitu, teman-teman, intinya mah. Sip. Boleh di next berarti. Wah, makin mengerucut nih. Nah, aku pengen tahu kalau misalkan dari Golden Circle-nya Samuel Senex kan dimulainya itu lewat why-nya dulu ya, teman-teman. Aku pengen tahu kenapa harus ada sebuah tim kayak gitu. Atau misalkan mungkin Kang Ilham juga bisa cerita-cerita kenapa misalkan Arunika tuh hadir kayak gitu. Apa sih yang melatar belakangi tim ini ada kayak gitu. Aku pengen tahu dulu dong. Atau misalkan yang dirasain sama teman-teman lain juga boleh. Menurut teman-teman, kenapa sih tim itu penting? Melengkapi ya, oke, mantap. Bersama-sama, oke, mantap. Bersama-sama bisa lebih mudah. Biar rame bajakan sama tim, Mbak. Oke, siap. Bersama kita bisa, siap, saling melengkapi kekurangan. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman semua. Dengan bersama berarti intinya mah kita bisa mudah ya, teman-teman, karena kita punya kekurangan sebagai manusia. Harapannya dengan ada teman di sekitar kita itu bisa saling menguatkan, bisa saling melengkapi. Oke, mantap. Kita next ya. Bangga slide-nya. Nah, oke, teman-teman. Jadi biasanya ini kan di hari weekend ya, teman-teman. Pagi-pagi biasanya tuh kita nonton, biasanya tuh kalau nggak SpongeBob, mungkin dulu SpongeBob ya lagi rame. Sekarang teman-teman sudah beralih mungkin ke Netflix atau Disney Plus kayak gitu. Biar vibes-nya lagi weekend, jadi ini kita flashback dulu ke sekitar 50.000 tahun yang lalu. Ini tuh aku dapetin dari Simon Sinek juga, gitu. Dia menjelaskan kenapa sebuah organisasi itu ada, gimana sejarahnya, gimana awal mulanya ada sebuah organisasi. Kayak gitu, teman-teman sebenarnya bisa cek juga di YouTube. Aku cuma mengemasnya aja biar bisa lebih mudah dipahami, biar bisa lebih santai juga gitu pembawaannya. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, boleh di next. Kenapa sih aku ngajak kita semua flashback 50.000 tahun yang lalu? Ketika dulu, kalau kita ikutin teorinya Charles Darwin, kita sebagai Homo sapiens. Nah, ini teman-teman. Dulu tuh dunia itu penuh dengan bahaya, gitu. Penuh dengan ancaman, dan tentu juga penuh dengan harapan. Ya, anak sastra. Nah, bisa dilihat gambarnya, teman-teman. Tahulah teman-teman episode itu ya. Ketika SpongeBob, Patrick itu bersatu, berangkulan tangan bersama-sama, berada di sebuah lingkaran. Kalau misalkan aku karena anak sastra kayak merepresentasikan itu mungkin sebuah organisasi kayak gitu, dan si beruang ini adalah sebuah ancamannya kayak gitu, teman-teman. Nah, 50.000 tahun yang lalu ketika zaman Homo sapiens, ketika dunia penuh dengan ancaman dan bahaya, itu tuh ancaman itu macam-macam gitu, kayak mulai dari iklim, terus bisa juga ancamannya itu binatang buas, bisa juga ancamannya itu berupa kelaparan,
pokoknya banyak ancaman waktu itu kayak gitu. Nah dari situ karena tadi teman-teman juga udah bukan spoiler, aku udah bilang juga bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kekurangan. Nah dari situlah awal manusia itu memiliki atau menggunakan jiwa sosialnya gitu untuk berkumpul, yang kita bisa sebut dulu itu sebagai sebuah suku kayak gitu, atau mungkin sekarang kalau kita tarik konteks ya bisa menjadi sebuah organisasi gitu, suatu kumpulan orang yang memiliki sebuah tujuan, harapan dan lain-lainnya kayak gitu. Nah di sini dulu mungkin sebuah keresahan itu tuh dari masalah-masalah tadi, dan berasal dari sebuah harapan yang dimana misalkan mereka tuh pengen hidupnya lebih enak, lebih aman, bisa makan enak juga kayak gitu, bisa ngalahin musuh-musuhnya kayak gitu. Dari situ mereka mulai berkumpul gitu, menciptakan sebuah perkumpulan, menciptakan sebuah organisasi gitu kalau misalkan bahasanya ditarik ke sekarang. Nah jadi teman-teman semua, kalau misalkan kita bisa tarik kesimpulannya, manusia hadir menciptakan sebuah perkumpulan atau organisasi itu karena ada sebuah keresahan, karena ada sebuah harapan mungkin. Nah, mungkin nanti teman-teman dari Arunika bisa cerita gitu, apa sih yang membuat Arunika ini hadir gitu, apa keresahannya, dan apa harapan ke depannya gitu. Ketika kita mempunyai sebuah keresahan dan harapan bersama, di situ kita bisa menjadi tim yang solid kayak gitu. Ditambah lagi mungkin nantinya di dalam tim tersebut kita memiliki rasa saling percaya kayak gitu, sesuai dengan apa yang menjadi peran kita, sesuai apa yang menjadi sebuah tanggung jawab kita kayak gitu. Dari situ kita memiliki rasa percaya satu sama lain, kita ngerasa aman gitu, tenang berada di lingkungan tersebut, lalu kita mempunyai keresahan dan harapan bersama. Disitulah kita pelayaran organisasi itu bisa bergerak maju kayak gitu teman-teman. Nah boleh di next. Iya maaf kalau misalkan aku kelamaan, boleh diingetin aja ya teman-teman. Nah oh ya teman-teman semua, kalau misalkan kita tarik konteksnya ke zaman sekarang, sama aja sih teman-teman, kita punya keresahan yang sama. Misalkan kita bingung tempat atau wadah akselerasi buat kita di mana, maka kita menciptakan sebuah organisasi yang bergerak dalam hal tersebut kayak gitu. Mungkin kalau misalkan tarik konteksnya ke dunia mahasiswa gitu, ke BEM, kita punya keresahan misalkan proker ini kok sama kayak tahun-tahun sebelumnya kayak gitu, kenapa nggak ada inovasi. Nah itu bisa disebut sebuah keresahan gitu yang melatar belakangi kenapa sebuah organisasi itu ada gitu. Zamannya boleh berbeda gitu. Mungkin dulu ancamannya kayak binatang buas dan segala macamnya gitu. Kalau kita tarik konteksnya sekarang, mungkin permasalahannya bisa jadi masalah ekonomi kah, sosial kah. Intinya sama teman-teman, kita punya sebuah keresahan, kita punya sebuah harapan di sini. Makanya sebuah organisasi itu hadir kayak gitu. Dan dari foto ini juga orang bisa lihat kayak gitu, tokoh-tokoh di dalam ini, SpongeBob, Patrick, Squidward dan macam-macamnya itu punya karakteristiknya masing-masing, punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Tapi dalam beberapa kasus, misalkan di The Movie itu kita bisa lihat gitu, mereka tuh bisa bareng-bareng, meskipun latar mereka beda-beda kayak gitu, tapi ketika dihadapkan karena ada sebuah keresahan dan harapan yang sama, mereka bisa bareng-bareng, mereka bisa bekerja sama untuk mencapai apa yang harus mereka capai kayak gitu. Dan mungkin kalau aku tarik konteksnya di cerita hidup aku gitu ya sebagai ketua BEM, mungkin teman-teman juga kaget, aku dari DKM terus hidup di lingkungan FIB yang berlatar belakang itu banyak banget, dari yang mulai kanan, kiri, atas, bawah, warna merah, biru dan segala macamnya. Aku bisa hadir kayak gitu di FIB karena aku di awal percaya gitu ke teman-teman aku, misalkan ke KDEP, PIMKAB, itu tuh dari latar belakang yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi aku gak mempermasalahkan
mereka dari latar belakang yang mana, selama kita berada di lautan yang sama, selama kita berada di bahtera yang sama, kita menghadapi tantangan yang sama, ketika masuk ke bahtera tersebut, ya kita bareng-bareng di situ, kayak senang, pahit, manis itu udah kita lalui bersama. Alhamdulillah sekarang udah berjalan 6 bulan. Awalnya emang berat, kita belum saling mengenal satu sama lain. Aku yang ahli banget gitu. Terus teman aku yang abang-abangan banget. Terus pokoknya beda lah latar belakang itu. Tapi karena kita, kita di BEM yang sama, kita di pelayaran yang sama, kita bareng-bareng terus. Dan itu modalnya kita saling percaya satu sama lain, kita punya keresahan dan harapan yang sama kayak gitu. Dan itu yang membuat kita bersama together. Anda. Oke, boleh di next. Nah, ini teman-teman semua, kita sekarang sedang menghadapi organisasi di tengah pandemi, atau bahasa lainnya itu kita berada di tengah-tengah kondisi new normal kayak gitu. Boleh di next. Nah, aku pengen tahu dulu nih, bisi konteksnya beda gitu ya. Aku di kampus kan soalnya. Sebenarnya yang teman-teman rasain dari teman-teman Arunika mengabdi itu apa kayak gitu, atau misalkan teman-teman yang umum juga, apa sih yang teman-teman rasain ketika berorganisasi di tengah pandemi gitu? Boleh di kolom komentar aja. Susah komunikasi. Oke. Bener ya, susah komunikasi ya. Oke. Suntuk Kak, pegel, capek mata. Iya, bener banget. Zooman terus ya. Koordinasi jadi lambat. Oke. Kurang mengenal teman baru. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Ada yang hilang, susah dihubungi. Oke. Susah follow up-nya. Oke. Menarik nih, yuk teman-teman. Boleh terus. Kurang berasa organisasinya. Oke. Sip. Jadi gak ada konsumsi. Ini benar sekali. Dana kegiatannya itu cuma pulsa ya. Dan pipa materi. Gak ada konsumsi. Oke, benar banget. Ada lagi teman-teman semua? Atau yang mau on mic juga boleh, mau curhat-curhat. Iya, bener banget, rawan miskomunikasi. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau on mic katanya berbagi pengalamannya selama pandemi ini boleh, gimana? Iya, boleh on mic juga. Ya. Silakan. Oke, kita sambil next aja berarti ya. Enggak kan. Oke, boleh dibantu. Macam-macam ya berarti permasalahannya. Koordinasi, miskom, kurang berasa juga ya marwah organisasinya. Teman baru juga susah. Oke, macam-macam ya. Nah, bener banget teman-teman semua. Kita sekarang sedang menghadapi sebuah tantangan gitu ya bagi organisasi, di mana si organisasi ini bisa awalnya ya di awal pandemi mungkin lebih kepada survive, di pertengahannya bisa mulai berjalan, dan sekarang mungkin bisa berkembang kayak gitu. Mungkin bahasa kampusnya itu ketika kita menghadapi pandemi ini tuh bukan sebuah ujian lagi gitu, tapi benar-benar itu sebuah kesempatan yang harus kita cari solusinya
apa solusi terbaiknya gitu biar kita tidak berlarut-larut gitu menjadikan pandemi ini sebagai musuh tapi sebagai teman, bahasa baiknya gitu, sebagai teman yang membuat kita bisa terus berkembang baik secara pribadi ataupun dalam hal organisasi kayak gitu. Emang banyak tantangannya. Oke, boleh di next. Nah, ini ada beberapa riset yang aku bawa meskipun belum dalam banget risetnya. Semoga ini bisa merepresentasikan aja berbagai keresahan dari teman-teman semua. Yang pertama, ini riset dari teman-teman pemimpin ID. Mereka riset 3 dari 6 responden kurang semangat atau antusias dalam mengikuti organisasi. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi, jenuh karena daring, terus komitmen dari lingkungannya yang kurang bonding, ghosting, tugas penumpuk, dan lain-lainnya. Mungkin kita sama-sama merasakan ya permasalahan-permasalahan ini. Lalu next. Nah, ini ada sebuah artikel bagus juga dari McKinsey. Ini tentang gimana sih sebuah organisasi itu bisa berjalan, bisa berkembang di tengah pandemi. Jadi mereka riset dan isi risetnya itu ternyata para anggota organisasi, para staff itu tuh ada berbagai macam permasalahan yang mereka alami. Kayak misalkan mereka ngerasa kesepian kayak gitu dengan segala tuntutannya, terus burnout, terus gak optimis juga. Apalagi kita sekarang lagi di tengah-tengah kepengurusan gitu ya. Kalau misalkan kepengurusan itu 1 tahun dari mulai bulan Januari atau Desember, kita sekarang lagi di tengah-tengah ngelihat anak-anak tuh banyak moodnya itu yang turun kayak gitu, pengen keluar, mulai bosen, dan ya ada sebuah semacam kecemasan kayak gitu. Dan mereka bilang, I'm not sure how much longer I can keep going like this, kayak gitu. Orang nggak tahu nih, orang sampai kapan misalkan di BEM, karena ya kondisinya kayak gini-gini aja. Tuh, kita lagi di tengah kepengurusan, lagi di masa mungkin lagi turun-turunnya, kayak gitu, lagi pada bosan. Dan yang paling jadi keresahan di sini juga dari risetnya itu, ketika kita berorganisasi di tengah pandemi, kesehatan mental yang jadi permasalahan teman-teman semua. Kalau misalkan kita ketika offline itu tuh enak bagi-bagi waktunya kayak gitu, mungkin dari jam 7 sampai jam 4 kita ada di kampus, di situ bisa sambil rapat kayak gitu. Tapi ketika di pandemi ini rasanya 24 jam tuh kita bisa zooman terus kayak gitu, dan itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga kayak gitu. Dan ini sih yang orang atau jangan orang yang aku sedihin kayak gitu ketika lihat teman-teman mentalnya mulai ya ada istilahnya tuh sakit, dan itu berpengaruh juga ke gak hanya organisasi ya, tapi ke pribadinya, ke akademiknya. Dan mungkin kita sebagai ketua, sebagai orang di dalamnya tuh kayak apapun ya, nggak hanya ketua, misalkan kepala divisi atau departemen yang di Arunika Galdi, itu pasti merasakan kita punya tanggung jawab untuk itu kayak gitu, atau pahit-pahitnya gitu, masalah itu bisa berdampak ke fisiknya juga kayak gitu. Kita merasa kita punya tanggung jawab di sini, kita harus peduli juga terhadap mental teman-teman kita gitu, rekan kerja kita di organisasi kayak gitu. Itu jadi PR. Nah, boleh di next. Nah, ini ada beberapa dampak pandemi terhadap organisasi. Yang pertama itu introducing more human centered principle kayak gitu. Jadi karena kita berada di kondisi pandemi, amanah kita juga nggak hanya ketika berbicara tentang akademik dan organisasi, tapi ketika kita di rumah, otomatis kita punya tanggung jawab juga sebagai anak, dan ya beberapa tanggung jawab lain. Di situ kita mulai sadar bahwa kita harus juga gitu memperhatikan masing-masing kondisi dari rekan kerja kita kayak gitu. Makanya
pendekatannya itu benar-benar harus human centered kayak gitu. Kalau misalkan saya ketika di BEM, meskipun secara hierarkis gitu saya sebagai ketua, tapi dalam beberapa hal saya mencoba gitu kayak mulai nanyain gimana kabar mereka kayak gitu, terus receh-recehnya mah kayak ngebales story-story mereka gitu di Instagram. Nah dari situ tuh kayak mulai ada kedekatan-kedekatan yang sifatnya itu tidak hanya hierarkis, tapi kedekatan sebagai teman, sebagai keluarga kayak gitu. Dan itu yang orang sampai sekarang coba gitu buat gimana caranya kita nggak hanya 1 tahun gitu di sini, tapi kita benar-benar keluarga di sini. Jadi ketika ada masalah pun kita bisa tahu lebih awal kayak gitu. Apakah itu masalahnya sifatnya di organisasi, akademik, ataupun sampai ke masalah yang sifatnya itu mental kayak gitu. Lalu yang kedua itu migrate to digital teknologi. Ini pastilah kita tahu semua proker jadi pada online kayak gitu. Terus kita banyakin konten juga di media sosial ketika mungkin dulu sebelum di BEM jadi dibanyakin tuh konten-konten di media sosialnya kayak gitu, karena itu yang dirasa sebagai bentuk ini ya penyesuaian dengan kondisi yang kemarin. Tapi kalau misalnya sekarang kurang rasanya di BEM itu mulai-mulai tuh karena udah bisa nongkrong-nongkrong juga, kira-kira teman-teman lagi rame apa nih. Kemarin alhamdulillah BEM Gama FYB mencoba gitu ya, karena lagi rame e-sport, kita coba bikin kompetisi e-sport kayak gitu ya. Meskipun dari segi esensi itu lebih banyak kekeluargaannya gitu, rameannya, tapi dari hal-hal itulah yang ngebuat marwah organisasi itu tetap ada gitu teman-teman. Jadi benar-benar kita mencoba menyesuaikan kira-kira barudak tuh lagi butuh apa kayak gitu, lalu kita coba mewadahi, memfasilitasi minat atau misalkan harapan dari teman-teman kayak gitu. Dan alhamdulillah berjalan tuh kemarin. BMKB FIB mungkin satu-satu yang paling pertama gitu ngadain di tahun ini FIB e-sport namanya, program kompetisi e-sport kayak gitu, dan alhamdulillah peserta itu banyak banget, dan ini juga jadi wadah akselerasi buat teman-teman FIB yang punya minat di bidang e-sport, yang nanti kita salurkan juga ke kompetisi-kompetisi lain kayak gitu. Jadi sampai sekarang kayak bikin komunitasnya gitu di grup ramai juga alhamdulillah. Di sini ada teman-teman yang dari FIB Unpad, nggak boleh raise hand dong atau komen. Ya, siapa yang dari FIB Unpad? Harusnya dari awalnya aku nanya kayak gitu. Oh iya, samping FIB kita saudara ya. Kang Ino dari FISIP. Oke. Nah itu teman-teman beberapa dampak pandemi terhadap organisasi. Dan teman-teman juga pasti ngerasain dampak apa gitu ya terhadap organisasi kita. Nah, boleh di next. Ini ada sebuah quotes dari Einstein. In the midst of every crisis lies great opportunity gitu. Jadi di balik sebuah krisis itu ada sebuah kesempatan yang bisa kita ambil kayak gitu. Setiap zaman pasti ada sebuah permasalahan di dalamnya. Tapi setiap zaman juga pasti ada seorang pemuda atau sekelompok orang yang mencoba gitu mencari sebuah opportunity atau kesempatan buat terus maju dan menghasilkan dampak bagi dirinya ataupun lingkungan sekitarnya kayak gitu. Next, nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam permasalahan tadi? Ini yang jadi pertanyaannya, langkah apa aja gitu ke depannya yang bisa kita ambil untuk kita bangkit, untuk kemudian kita bangkit untuk menggapai segala harapan-harapan yang kita miliki gitu, baik dari segi pribadi ataupun organisasi kayak gitu. Nah mungkin ini ada beberapa tips juga gitu, hasil dari refleksi kayak gitu.
dan beberapa referensi juga bahan bacaan internet. Kiranya apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa terus survive, agar kita bisa terus berkembang, agar kita bisa juga tim kita itu bisa sukses dan memiliki tujuan kayak gitu, berorganisasi di kala pandemi atau di era new normal. Nah, bisa di next boleh. Nah, yang pertama ini mungkin yang sifatnya itu ranahnya lebih kepada internal ya teman-teman. Gimana si tim kita ini bisa jadi tim yang sukses kayak gitu. Yang pertama, kita harus mulai peduli juga gitu dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Kita tidak hanya mempedulikan apa yang menjadi keresahan dan harapan bagi diri kita, gitu, tapi kita mulai peduli juga orang-orang di samping kita yang berjalan bareng kita, yang jadi keluarga kita di organisasi yang kita jalani kayak gitu. Peduli dengan orang-orang di sekitar kita, peduli dengan orang di samping kita, peduli dengan orang di depan kita, peduli dengan orang di belakang kita kayak gitu. Mulai tanyain kayak gitu, apa sih yang jadi keresahan, kendala bagi mereka semua, apa sih yang jadi harapan juga buat mereka gitu. Kadang kita sebagai orang yang berada di organisasi gitu, kita semua pemimpin di sini, apapun jabatan hierarkisnya gitu ya, tapi intinya kita pemimpin di sini. Kadang kita harus menjadi pendengar juga buat orang lain. Kadang si pundak kita tuh harus dipakai buat jadi tempat sandaran orang lain juga. Kadang tangan kita juga buat ngajak orang lain. Kadang mata kita juga harus benar-benar melihat dari perspektif yang luas kayak gitu. Tergantung, ada kalanya juga ya kalau misalkan mungkin kultur di BEM beda ya dengan organisasi atau yang sifatnya itu komunitas kayak gitu. Kalau aku sebagai ketua BEM, ada kalanya aku juga kayak harus tegas terhadap sesuatu hal. Ada kalanya juga aku harus bisa benar-benar jadi pendengar yang baik kayak gitu. Jadi ketika ada masalah apa, kadang solusi itu kita harus menyesuaikan kayak gitu. Ini tidak hanya berbicara tentang arah organisasi gitu ya, yang dari keresahan yang ada di masyarakat lalu kita hadir gitu untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi simpelnya ya, coba ketika ada masalah di sekitar kita, kita cari solusinya kayak gitu. Dan dari situlah modal kita tuh bisa saling percaya satu sama lain. Mana yang udah percaya ke orang, orang juga bakal percaya ke mana. Ketika dia tuh bergerak tuh bukan karena perintah kita gitu, tapi mereka bergerak tuh karena mereka tuh emang orang tuh harus bergerak gitu. Dia udah baik ke orang, dia udah bisa melindungi orang, maka orang inisiatif bergerak sendiri aja kayak gitu. Dan mungkin rasa-rasanya gitu ya, kalau misalkan kita lihat kisah-kisah orang militer kan kayak gitu banget ya. Mereka saling melindungi satu sama lain. Mereka kayak ya udah gerak aja kayak gitu. Karena di situ orang lihat mereka tuh ada rasa percaya gitu. Ketika nyaman juga gitu ke kita, bakal buat nyaman juga kita kayak gitu. Ketika orang berbuat baik orang lain juga bakal berbuat baik ke kita gitu secara otomatis tanpa diperintah kayak gitu. Dan itu yang bikin kadang gimana ya, yang meringankan beban sebuah organisasi gitu, ketika teman-teman tuh udah punya inisiatif sendiri kayak gitu ya, meskipun dalam beberapa hal harus tetap kita kontrol kayak gitu. Itu sih, jadi modalnya itu kita memberikan obat penawar, kita menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan orang sekitar kita, itu agar output akhirnya itu kita bisa saling percaya, kita bisa saling memiliki satu sama lain. Itu sih teman-teman. Boleh di next. Oke, siap. Mungkin aku agak percepat aja, nanti kita banyakin di sharing-sharing aja ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, kita proaktif dalam pengembangan diri kayak gitu, karena tadi Kang Ilham juga sempat menyinggung ya terkait QK.
masalah sekarang tuh kompleks banget kayak gitu, kita nggak searah. Masing-masing dari kita tuh nggak hanya akademik terus organisasi gitu, masing-masing dari kita tuh punya ceritanya masing-masing, itu karena kita di rumah, karena kita di lingkungan yang berbeda. Jadi kadang sebuah organisasi itu juga harus jadi wadah buat mereka tuh jadi wadah. Kalau misalkan di BEM ya, aku nggak sungkan bilang, kalian di BEM ini tuh kita anggap aja ya kita tuh sedang berumah tangga di sini. Rumah yang artinya kita tuh bisa saling nyaman satu sama lain, kita bisa saling melindungi satu sama lain, kita bisa ya kayak inilah, kayak kita enak gitu, kayak rumah sendiri. Terus tangga ya tempat kita buat berkembang bareng-bareng di sini gitu. Selain kita menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu, khususnya buat masyarakat kita di FIB, misalkan kalau konteksnya aku di BEM, tapi kita juga punya hak buat berkembang gitu. Apapun latar belakang teman-teman, apapun minat teman-teman, apapun rencana hidup teman-teman gitu, BEM ini jadi tempat buat berkembang juga buat teman-teman kayak gitu. Jadi nggak cuman nyelesain tugas, tapi tadi dah gitu. Jadi rumah yang bikin nyaman, tangga yang bikin tempat berkembang kayak gitu. Nah, di next lagi. Nah, ini jelas ya teman-teman semua. Tadi kan ada permasalahan juga kayak miskomunikasi dan segala macamnya gitu. Makanya perencanaan dan evaluasi ini jadi penting gitu. Kalau misalkan aku di BEM, itu tuh ada semacam, ada kalanya kita kayak laporan apa aja yang udah dilakuin, apa yang udah dilakuin, apa yang lagi dilakuin sekarang, dan apa yang bakalan dilakuin ke depannya gitu secara berkala gitu. Dan itu tuh di setiap ring yang ada gitu di organisasi tersebut kayak gitu. Waktunya bebas sih. Kalau misalkan aku tarik konteksnya di BEM, di ring Pimkab itu tuh ada tanggal khususnya gitu. Tanggal 15 sama tanggal 30 pokoknya kita benar-benar bicara tentang profesionalnya, berbicara tentang progres, bicara tentang kedepannya mau ngapain gitu di BEM, di ring pimpinan kabinet kayak gitu. Nah di luar itu tetap aja ada gitu kayak nongkrong-nongkrong bareng, bahkan ada sampai ada agenda juga buat gibah bareng gitu. Kalau misalkan tadi masalahnya itu kurang deket segala macem, bahkan ada beberapa di departemen aku tuh yang dulu ketika Ramadan mereka tuh hampir dari buka sampai enggak dari buka sih, dari jam 8 malam, dari jam 9 malam sampai sahur tuh mereka kayak jimitan terus gitu. Tapi dari situ ya emang plus minus sih ini ya, boleh ditiru boleh enggak, tapi poin ya dari situ tuh kita bisa saling deket kayak gitu. Jadi ini banyak sih metodenya terkait perencanaan dan evaluasi, kayak ada Scrum dan segala macamnya. Mungkin dalam sesi lain kita bisa belajar bareng ya terkait Agile, Scrum dan segala macamnya gitu. Tapi yang jelas harus ada gitu waktu kita buat ngerencanain dan mengevaluasi kebijakan kita. Tuh. Nah yang selanjutnya ini terkait komunikasi ya teman-teman. Ini juga ada survei dari kawan-kawan pemimpin ID juga gitu. Penyebab kurang antusiasnya kan tadi sempat disinggung juga gitu, karena ketika pandemi ini kita harus menyesuaikan juga gitu. Bukan masalah ini sih, bukan masalah toolsnya apa, bukan masalah kita caranya gimana gitu ya buat komunikasinya, tapi kita harus nungguin dulu komunikasi itu penting atau enggak kayak gitu. Kita harus nungguin bahwa komunikasi itu penting dan jadi modal utama dari setiap organisasi gitu. Itu dulu aja gitu. Dari situ teman-teman bisa ini juga gitu, bisa mikirin caranya yang baik gimana ya kira-kira yang bisa enak dengan pribadi teman-teman kayak gitu. Makanya kalau misalkan aku di BEM, oke, enaknya ya kita sambil santai aja lah komunikasinya lewat Jimit, nggak hanya proker aja gitu, gibah-gibah juga bisa gitulah. Itu jadi komunikasi yang kayak sering gitu, dan itu jadi modal kita tuh bisa dekat satu sama lain di luar kerjaan ya gitu.
Tapi ketika ngobrol-ngobrol yang tadi misalkan yang dari jam 8 sampai sahur tuh itu kayak kerjaan juga ngikutin kayak gitu. Jadi udah punya inisiatif sendiri. Dari situ kadang ada obrolan juga terkait kerjaan tapi nggak kerasa kayak gitu. Dan ya frame yang dibuat itu lebih kepada komunikasi itu penting loh. Kayak gitu terlepas mangga teman-teman banyak sih toolsnya mah komunikasi kayak gimana. Tapi yang jelas harus ditungguin dulu bahwa komunikasi itu penting. Tuh. Nah di next mungkin terakhir ya. Nanti sisanya kita sering-sering aja pembaruan konstan kayak gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan pandemi, lagi-lagi perubahan itu dinamis banget kayak gitu, cepet banget. Kalau misalkan bicara tentang BEM setiap bulan itu pasti ada dinamika aja gitu. Kalau misalkan di sini ada anak BEM juga pasti ngerasain kayak bulan Januari ketika kita mulai diangkat, mulai kita disumpah, itu dihadapkan dengan masalah UKT, SIAT dan segala macamnya kayak gitu. Terus di tengah-tengah itu isu kesehatan mental mungkin dari internalnya gitu, dan sekali lagi masalah JJ dan segala macam. Anggota tuh minimal harus tahu lah ring atas tuh lagi ngapain, kita lagi menghadapi apa sekarang kayak gitu. Jadi intinya mah keterbukaan, dan ini juga aku terpin di himpunan gitu. Ketika ada info baru itu benar-benar langsung aku sampaikan kayak gitu. Dan ya ini yang ngebuat kita bisa lebih cepat dalam berkembang dan ngebuat kita juga bisa saling percaya kayak gitu di dalam internal kita khususnya. Itu sih teman-teman. Jadi teman-teman itu kayak staff-staff kita, rekan-rekan kerja itu ngerasa itu punya peran penting loh di BEM kayak gitu. Dan ada ini juga sih ada contoh juga gitu ketika kemarin ada waktu obrolan yang malam-malam gitu ya dari jam 8 sampai sahur tuh kadang kita tuh kayak nyindir gitu, siapa sih ini yang ghosting, siapa sih ini yang gak off cam. Nah dari situ tuh mereka tuh kayak yang ghosting ini gitu, yang off cam ini tuh kayaknya dan orang tuh ternyata dibutuhin di sini, ya udahlah orang aktif kayak gitu di sini. Dan ya jelas kita ngasih porsi kerjaan juga benar-benar sesuai dengan porsinya masing-masing kayak gitu sih teman-teman. Jadi prinsipnya mah setiap orang tuh penting di sini gitu, nggak cuman ketua kadep aja yang, tapi sampai staff-staffnya pun itu punya peranan yang penting kayak gitu sih teman-teman. Nah karena ini berhubung waktu ya aku udah diingetin. Oke. Maaf pisan keasikan ini mah kayak lebih curhat aja ya teman-teman semua. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil, semoga bisa ada pelajaran gitu yang jadi modal utama buat kita maju dan berkembang ke depannya. Mungkin cukup. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila mana ada kata-kata ya, ini bahasa mahasiswa, aduh ada kata-kata yang kurang berkenan buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kang Rizky. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman materinya. Gimana? Udah daging banget kan? Udah ada gambaran kan buat bikin gimana sukses, tim yang sukses tuh kayak gimana dengan tujuan yang lebih jelas gitu ya teman-teman. Nah mungkin di sini kalau ada teman-teman yang masih bingung atau misalkan jadi penasaran atau jadi terpikirkan suatu pertanyaan gitu ya, silakan untuk menanyakan pertanyaannya kepada Kang Rizky. Kita masuk ke sesi tanya jawab hari ini ya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya, aku mau istilahnya apa ya, memaparkan dulu teknis gimana buat tanya jawabnya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand ya di kiri bawah teman-teman, itu bisa, atau ya langsung di yang reaction-nya kan ya ada raise hand di situ. Kalau misalkan terkendala dari sana bisa mengetik di kolom chat dengan, kalau bisa pakai emot, bisa emoticon yang high five yang gini, atau misalkan mengetik dengan template saya ingin bertanya. Jadi saya ulangi ya, jadi kalau teman-teman ingin bertanya silahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Jika terkendala menggunakan fitur raise hand, silahkan untuk mengetik di kolom komentar dengan template saya ingin bertanya. Jika memang kepanjangan untuk mengetik saya ingin bertanya, silahkan untuk kirim emoticon high five yang tangan kayak gini doang, kayak lagi ngacung gitu. Oke.
Silahkan saya hitung mundur dari 3. Di hitungan terakhir, silahkan teman-teman untuk langsung raise hand atau ketik gitu ya. Baik, 3, 2, 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Gimana teman-teman? Oke, saya hitung lagi ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ada? Oh, ada. Oke. Ini langsung aja mungkin ya, Kang. Jadi kepada Kang Ilham tadi, raise hand. Gimana, Kang? Silakan. Menyampaikan pertanyaan. Terima kasih ke Teh Silvi udah mempersilakan ya. Jadi karena teman-teman belum, nggak apa ya, tadi sama saya dulu. Ingin tanya ini nih, Ki, nyebutnya nama aja, ada temen, ada Rizky juga, santai. Ini Ki mau tanya. Mau tanya nih, kan salah satu hal yang bikin organisasi ya, atau komunitas, atau apapun kuat itu, karena punya value yang sama gitu. Meyakini sebuah value bersama yang sama gitu. Nah, sedangkan di kondisi pandemi kayak gini, cara terutama dari atas ya, dari atas mendeliver si value-nya ke bawah, entah value apapun gitu ya, misalkan tentang komunikasi, karena kan itu kunci banget ya, misalkan kita ambil contoh komunikasi, dan itu kunci banget, saya ngedeliver value komunikasi gimana bahwa semua tuh, kalau ada apa-apa, bilang gitu, karena kan kita nggak tahu kondisi langsung dari dari semuanya gitu, nah kan kita cuma tahu dari kabar gitu. Makanya misal si ketuanya punya value komunikasi yang mana kayak pengen nih semuanya tuh kalau ada apa-apa bilang gitu. Nah cuman di tengah kondisi pandemi kayak gini gitu ya, yang kita nggak ketemu langsung, sering kesulitan nih cara si yang dari atas terutama deliver value ke bawah ke semuanya, itu biar bisa sampai dan benar-benar dipegang jadi value bersama gitu. Dari Rizky, kira-kira ada solusi nggak gimana caranya biar value entah ke organisasi atau komunitas itu bisa diyakini bareng-bareng gitu, meskipun kita nggak ketemu langsung. Penuhun. Oke, Bangga ini ke moderator dulu. Iya, baik. Terima kasih Kang Ilham telah menanyakan pertanyaannya, menyampaikan pertanyaannya. Mungkin karena baru Kang Ilham doang yang nanya, Kang, jadi silakan langsung dijawab aja sama Kang Rizky. Terima kasih Silvi, makasih Ilham atas pertanyaannya. Aku jawab ya. Mungkin ini cerita juga ya, dulu masih inget, kan aku belum kenal ya sama Pimkab aku gitu. Baru pertama kali di tahun ini di BEM FIB itu ada Pimkab kayak gitu. Itu belum terlalu kenal aku tuh sama orang yang benar-benar membersamai, yang nutupin kekurangan aku di BEM. Awal ya, itu tuh kita kayak buat agenda. Ini tapi nggak offline sih, tapi bisa dikemas online sebenarnya. Kita bikin agenda spot bareng-bareng gitu, kayak strength orang tuh apa sih, weakness, opportunity, threat, segala macam. Jadi benar-benar ngerefleksiin diri kayak orang tuh seperti apa orangnya. Gitu. Dari situ kita bisa saling kenal dan bisa saling percaya untuknya gitu. Gak ada yang ditutup-tutupin di situ. Ya udah benar-benar jujur-jujuran di situ. Kita bisa sama-sama kenal dari situ. Terus setelah itu tuh si SWOT ini tuh turunin lagi ke bukan masalah sih, bukan kering juga. Jadi kira-kira kabin ini penting gak sih? Nah dari situ ketahuan gitu kira-kira apa sih yang menjadi tanggung jawabnya kayak gitu. Apa sih yang harus mereka lakuin, apa sih yang boleh, apa sih yang enggak kayak gitu. Itu benar-benar kita sepakati bersama gitu sampai kita tuh langsung juga di situ tuh setelah itu kayak buat tim charter kanvas. Mungkin tahu lah teman-teman kanvas kayak gitu. Meskipun hal yang baru ya di BEM, tapi kita mulai kayak buat tim charter kanvas sendiri bareng-bareng. Dari situ kita bisa saling mengerti satu sama lain, dan itu tuh kayak nurun terus gitu dari Pimkab. Meskipun caranya beda ya, mereka tuh mengemasnya kayak gimana ke kadep-kadepnya, ke staff-staffnya. Tapi karena awalnya itu benar-benar bareng-bareng di situ, benar-benar jujur dan gak ada ambisi apa gitu, pokoknya itu berjalan, mengalir gitu, karena modalnya tadi saling percaya satu sama lain. Itu sih, aku nggak tahu sih masalah detailnya, misalkan pandemi itu apa sih sebenarnya masalahnya gitu, karena
orang rasa lewat media online juga sebenarnya bisa kayak gitu, asal itu tadi gitu, kita benar-benar udah bisa saling percaya, udah bisa saling ngerti gitu dia tuh kayak gimana, apapun udah gitu ketika mengkomunikasikannya. Nah, paling dari segi sekarang nih kan itu awal-awal ya, ketika kita nge-build tim kita gitu, paling sekarang pas tengah-tengah kita tuh kayak ngadain aja sesi, kayak ngerefleksiin kira-kira kita tuh kurangnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan di Ring Pimkab itu tuh bener-bener ada sesinya gitu, di luar yang 2 tadi gitu. Sebenarnya yang tanggal 15, tanggal 30 tuh bisa juga gitu dijadiin sesi refleksi kalau misalkan ada bahasan urgen kayak gitu, ada masalah urgen. Dari situ benar-benar kayak oke, ini masalahnya. Kalau misalkan benar-benar butuh forum lanjutan, harus dikomunikasikan ke Kadep, itu tuh langsung dibuat forum sama Kadepnya gitu. Makanya beberapa kemarin misalkan pas Ramadan kita buat juga tuh sesi sama ini buat ngejelasin alur dan segala macem kayak gitu. Jadi benar-benar segalanya itu ya modal percaya, kita gerak, dan kita nggak enakan tuh jadi nggak ada gitu, karena ya udah mana manfaatin orang juga manfaatin mana kayak gitu, ya udah nggak ada masalah nggak enakan gitu, karena dari awalnya udah bareng-bareng. Itu sih masalah ketemuan pasti ada kayak gitu, baik online maupun offline ya. Itu mah terlepas, itu mah gimana kalian aja gitu, tapi itu sih prinsipnya mah. Terjawab gak sih atas jawabannya? Gimana nih Ham? Intinya tuh saling percaya aja, terbuka gitu ya Kang, jadi santai lah gitu dari awal. Ya, ada kalanya kan kita juga kayak harus benar-benar ngerangkul kayak gitu. Tapi ada kalanya juga tadi orang bilang gitu, ada kalanya orang juga bisa harus negesin teman-teman kayak gitu. Ini loh, kan kita udah komitmen di sini, kita udah sepakat value-nya ini. Ya udah, kita komitmen di situ kayak gitu sih. Jadi masalah nggak enakan tuh mulai coba dikurangin kayak gitu, karena ya udah saling repotin satu sama lain lah. Gitu. Mulai objektif aja ya Kang, mencapai harapannya kan ya, asaskan harapan. Gitu. Gimana Kang Ilham, terjawab kah? Jadi intinya harus saling percaya sama dilibatkan ya Ki. Karena kita kan berjalan di tujuan yang sama gitu. Terus Ki, jawab. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Kang Ilham sudah bertanya, dan terima kasih Kang Rizky sudah menjawab. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada waktu sekitar 2 menit lagi, jadi saya buka lagi termin untuk sesi tanya jawabnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom komentar dengan template saya ingin bertanya, atau mengirim emoticon high five ini ya. Baik, saya beri kesempatan, yaitu mundur 3, 2, 1. Ada, oke. Kepada Kang Ridlo, silakan. Ya. Oke, baik. Boleh on mic ya, Kang? Ya. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya juga silakan. Setelah Kang Ridlo mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya. Cek ada suaranya nggak? Ya, ada Kang, terdengar jelas. Oke, makasih banyak Sylvia buat kesempatannya. Pala pengen apresiasi juga buat Kang Rizky tadi pemateriannya, penting banget terutama buat kita semua yang lagi berorganisasi. Jadi tadi saya sendiri merasa tercerahkan lah gimana cara membangun teamwork di masa pandemi kayak gini. Cuma yang dihadapi saat ini, Kang Rizky, salah satu bentuk teamwork jadi sulit untuk terbentuknya suatu kolaborasi di teamwork itu salah satunya adalah kadang anak-anak itu suka sulit untuk memberikan prioritas kepada amanah yang sedang dipegang. Kita semua kan tahu ya bahwa masing-masing mungkin punya amanah yang berbeda-beda gitu. Dan di masa pandemi kayak gini, semua amanahnya jadinya terlihat nggak ada yang prioritas gitu, karena masing-masing di jalannya sama gitu online. Mungkin ada yang di BEM, ada yang di BEM sambil ngorganisasi, sambil dia juga punya tugas, sambil dia juga punya hal-hal lain yang mana
semuanya bentuknya online dan agak sedikit sulit ketika kita meminta si orang tersebut untuk memberikan prioritasnya lah ke amanah yang sedang dipegang. Katakanlah misalkan kita sebagai kepala departemen atau kepala bidang ingin anak-anak staf ini punya prioritas lebih misalkan ya ke grup kita gitu, ke si tim kita. Nah, dari Kang Rizky sendiri untuk menghadapi masa pandemi kayak gini dan kaitannya dengan prioritasnya Kang ya. Jadi kaitannya antara pandemi online dan juga prioritas, kira-kira gimana supaya dari anak-anak itu punya prioritas lebih lah ke amanah yang sedang dia pegang. Kayak gitu aja paling. Hatur nuhun Kang. Baik, terima kasih banyak Kang Ridho telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin langsung mangga Kang Rizky untuk dijawab. Oke, sip. Makasih Kang Yudo, makasih Silvi. Aku izin cerita lagi berarti ya. Izin cerita aja. Izin menjawab juga. Semoga dari cerita tadi bisa menjawab ya. Cerita ini bisa menjawab. Paling gini sih, kan kita udah sepakat ya, arah organisasi itu udah kemana. Terus kita udah percaya juga kayak gitu. Nah dari situ gimana sih caranya biar teman-teman itu bisa tetap memprioritaskan, bisa tetap ada buat kita gitu. Yang pertama, kalau misalkan aku konteksnya ya di BEM, itu tuh kita tuh kayak bener-bener harus ngasih tahu, nguatin why mereka, kenapa mereka tuh di BEM kayak gitu. Jadi bener-bener komunikasi yang bener-bener masif ya ke mereka. Mana itu penting di BEM kayak gitu. Nah itu ada kerjaan ini gitu. Jadi kerjaannya juga jelas buat mereka gitu. Misalkan barudak Medfo di BEM ya, di aku tuh kayak ada bagian-bagian sektornya gitu. Ada bagian misalkan yang kerjaan itu di bidang video, terus bagian editing, konten di bagian konten, copywriter dan segala macamnya gitu. Terus ada yang PJ di departemen-departemennya kayak gitu. Jadi si Menfo itu punya ada PJ-nya gitu. Setiap departemen ada PJ Menfo-nya. Jadi teman-teman tuh jelas orang di situ tuh mau ngapain, kerjanya jelas gitu. Dan di situ juga yang lagi kita usahakan ya, jelas karena ya kita udah sepakat bareng-bareng di awal, kapal BEM Gamma FIB gitu, kapal Kirana Aksara, namanya itu Kirana Aksara, nama kabinetnya tuh udah berlayar bareng-bareng. Kita udah satu kapal di sini ya, kita harus bisa saling respect gitu. Kita ada value di sini, kita ada visi di sini, kita ada misi di sini, dan diturunkan lagi misalkan ada punishment and reward juga kayak gitu. Ketika sesuatu udah berjalan, kita coba apresiasi. Ketika ada sesuatu yang agak kurang mengenakan, kita langsung punish juga kayak gitu. Jadi benar-benar tujuannya itu jelas, dia tuh ngapain perannya sebagai nahkoda, sebagai apa gitu di kapal tersebut, dan ya ada punishment and reward di situ kayak gitu sih. Terjawab gak kira-kira? Terima kasih banyak Kang Rizky. Ya gimana Dlo? Iya, jadi mungkin tadi sarannya sebagai kepala bidang mungkinnya bikin sistem yang jelas untuk anak-anaknya supaya mungkin masing-masing anak-anaknya juga tahu ya harus ngapain gitu ya mungkin ya Kang Rizky ya. Iya, benar-benar. Jangan sampai ada yang dianggurkan, bahasa Sundanya mah. Harus semua punya peran ya. Iya. Tadi kan setiap orang penting ya. Semua. Iya, semua orang tuh penting. Baik. Oke, sudah terjawab belum? Udah, hatur nuhun Teh Silvi, hatur nuhun Kang Rizky. Terima kasih Kang Ridho sudah bertanya dan terima kasih Kang Rizky sudah menjawab. Mungkin karena waktu juga ya Kang, jadi dengan berat hati, mohon maaf saya cukupkan saya ditanya jawab pada pagi hari ini. Mungkin ada sedikit resume gitu ya, atau ulasan singkat dari saya terkait pematerian yang tadi sudah disampaikan. Jadi tadi tuh kita udah bahas, diajak flashback lah ya sama Kang Rizky tadi, sekitar 50.000 tahun yang lalu ketika dunia itu masih dipenuhi ancaman dan tantangan gitu ya. Nah, ketika manusia dihadapkan dengan tantangan yang sama, sehingga kita memiliki keresahan dan harapan yang sama, saat itulah manusia mulai berkumpul, atau kita bisa bilang saat itulah organisasi hadir gitu ya. Nah, di era pandemi ini tantangan semakin bertambah tentunya, dan setiap hari pasti semakin bertambah gitu sih. Tapi diharapkan teman-teman jangan menjadikan pandemi ini tuh sebagai suatu tantangan atau
ajang untuk teman-teman malah turun gitu ya, tapi harus jadi kesempatan atau wadah bagi kita untuk terus berkembang. Tentunya dampak pandemi ke organisasi juga cukup banyak, tapi tetap kita tuh harus bisa pandai menyesuaikan diri gitu ya. Dan tadi ada sedikit quotes dari Einstein gitu ya, yang in the midst of every crisis lies great opportunity. Nah, yang itu jadi meskipun di era pandemi ini gitu ya, mungkin kalau kita bisa reflect ke pandemi sekarang, meskipun di era pandemi ini ada kesempatan gitu untuk kita terus bertumbuh. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan biar kita tuh bisa tetap sukses dan bisa tetap memiliki tujuan yang jelas meskipun di era pandemi ini. Tadi Kang Rizky ngasih beberapa tips and triknya tuh ada 5. Yang pertama, berikan obat penawar, atau dengan kata lain kita harus mulai peduli gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus saling nyaman, saling percaya satu sama lain gitu ya. Dan yang kedua, kita harus proaktif dalam pengembangan diri. Karena masalah kita tuh kompleks banget, tiap orang beda-beda gitu ya. Jadi anggap organisasi itu sebagai rumah tangga ibaratnya gitu ya. Rumah sebagai tempat kita untuk saling nyaman, dan tangga itu sebagai simbol perkembangan kita gitu. Jadi tetap harus bertumbuh. Nah, yang ketiga tadi katanya kita harus memiliki perencanaan dan evaluasi. Jadi tetap harus ada waktu khusus untuk bisa merencanakan, mengevaluasi kinerja organisasi kita. Yang keempat, kita harus menjaga komunikasi. Tentunya komunikasi ini penting sekali ya. Jadi ketika pandemi harus tetap menyesuaikan, tapi bukan masalah caranya gimana, tapi lebih ke kita menumbuhkan dulu komunikasi itu tuh penting gitu. Jadi kita bisa paham gitu, bisa menyesuaikan gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kelima, yang terakhir, libatkan anggota dalam pembaruan konstan. Karena memang perubahan itu dinamis, dan kita tuh harus melibatkan setiap anggota, harus bisa terbuka. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh langsung dikomunikasikan gitu ya. Karena setiap orang itu penting dan memiliki perannya masing-masing. Jadi semua elemen itu punya peranan dan harus dilibatkan. Begitu mungkin dari saya, mungkin dari Kang Rizky ada closing statement. Mangga Kang disampaikan. Terima kasih Silvi udah merangkum ya. Keren banget rangkumannya. Oke, kalau misalkan closing statement, apa ya? Aku tuh suka ngeibaratin ya, keberjalanan organisasi itu kayak kapal gitu. Di dalamnya itu ada orang yang beda-beda, peran itu beda-beda. Terus tuh kita udah punya tujuan juga. Terus tuh yang kita hadapi jelas gitu, nggak hanya pemandangan, nggak hanya indahnya lautan gitu, tapi ada juga karang, ombak, badai dan segala macamnya gitu. Tetap jalani aja teman-teman pelayaran ini gitu, nikmati aja seberat apapun itu, seindah apapun itu. Semoga kita semua tuh bisa nyampai ke tujuan kita kayak gitu. Jangan sampai kepikiran di tengah-tengah gitu ya buat loncat dari kapal tersebut, karena kita nggak tahu. Oke, kita bebas, tapi kita nggak tahu di lautan ada masalah apa lagi gitu ya bahkan. Yang penting, yang paling penting sih ketika kita di kapal, kita bisa saling percaya satu sama lain, kita bisa saling mengisi satu sama lain, sehingga pelayaran itu bisa benar-benar nyampe ke tujuan atau ke pulau yang jadi impian kita sama-sama. Itu sih teman-teman, semangat ya. Ini juga ketika aku lihat Arunika tuh kayak lihat matahari terbit, lihat matahari terbit gitu, kayak lagi di pelayaran juga. Aku tuh wah gila, ini ada matahari terbit, ada sebuah cahaya gitu ya, yang aku tuh menuju ke sana gitu. Ya semoga Arunika bisa menerangi gitu ya lingkungan sekitarnya kayak gitu, atau misalkan bisa jadi penerang apa yang emang jadi tujuannya kayak gitu sih. Semangat teman-teman Arunika, makasih udah menginspirasi buat aku ya secara tidak langsung. Ya, terima kasih banyak Kang Rizky. Kang Rizky juga sudah sangat menginspirasi kita dengan materi yang luar biasa pada pagi hari ini ya teman-teman. Dan dengan closing statement dari Kang Rizky tadi menandakan bahwa sesi pematerian kita telah usai, begitupun dengan istilahnya peran saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Jadi saya Sylvia Nurul Jihan selaku moderator izin pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin saya kembalikan kepada Teh Dita selaku MC. Silakan Teh Dita. Terima kasih Teh Silvi sudah jadi moderator di acara webinar hari ini. Ya benar banget ya, di masa pandemi sekarang harus bisa banyak menyesuaikan diri gitu ya, apalagi di organisasi. Banyak banget tadi cara-cara yang udah dikasih sama Kang Rizky, tips and triknya bermanfaat banget. Semuanya udah pada nulis kan ya, semoga ditulis biar gak lupa gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyerahan teman-teman itu bisa isi dulu presensi ya yang udah dikirimin sama Teh Salwa di kolom chat ya.
bisa diisi dulu absensinya. Jangan lupa ya diisi HTTPS form Google, yaitu pokoknya diisi ya. Oke, untuk acara selanjutnya itu adalah penyerahan sertifikat buat Kang Rizky. Ada slide-nya. Sertifikat, nah ini nih ya. Semoga bisa diterima Kang Rizky. Bisa jadi kenang-kenangan juga dari Arunika buat Kang Rizky ya sebagai pembicara. Maaf banget gak ada konsumsi Kang Rizky. Kalau misalnya mau konsumsi, langsung aja PC ya ke Kang Ilham atau ke Kang Ridlo. Nanti langsung dikirimin kok Kang Rizky. Tenang aja. Semoga diterima Ya, Kang makasih. Rizky. Ya, makasih teman-teman Arunika. Ya Kang Rizky sama-sama. Terus sertifikat selanjutnya yaitu buat Teh Sylvia sebagai moderator cantik kita hari ini. Yang udah keren banget Teh Sylvie. Rangkumannya keren banget. Mandu acaranya juga keren banget. Gak ya sama kayak Kak Rizky, kalau misal mau konsumsi langsung aja PC ke Kang Ilham atau ke Kang Ridlo ya, itu apapun nyari request bisa langsung dikirim, oke? Jadi katanya mau ngasih request, kalau enggak bisa yang Iya, limusin. iya tuh Ricis sama chat time biasa sepaket ya. Iya. Tuh Kang Ilham, Kang Ridlo kirimin ya, jangan lupa. Oke, Iya. nah makasih Teh Silpi buat udah mandu acara hari ini. Nah selanjutnya Ya, cara Teh foto Dita. bersama, semuanya bisa tolong di on cam dulu ya, biar kelihatan nih wajah wajah cantiknya. Atau mau disebutin nih satu-satu yang belum on cam. Ashila dan Anissa Rizky, Rini Ayu. Ini yang kelihatan aja di aku ya. Ayo teman-teman semuanya kita on cam biar gak lupa gitu wajahnya. Gak apa-apa belum mandi juga teman-teman. Yang penting rapi. Teh Sipa, Teh Meli, terus Teh Novita, Kang Hapid, Teh Amelia, Kang Oki, Teh Azra, Teh Salvia. Teman-teman kita on cam. Kita foto bersama dulu ya. Dihitung 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ini belum dipoto teman-teman. Ini menghitung mundur buat on cam ya teman-teman. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, nggak apa-apa yang nanti terkendala jaringan nggak apa-apa, nggak on cam ya. Nggak apa-apa kok, santai aja. Ini yang yang mandu foto bersamanya Teh Sipa aja kali ya? Ada Teh Sipa? Atau dari operator? Saya juga deh. Oke, kita foto bersama ya. Kasih gaya terbaiknya teman-teman. Mau ngegaya bebas juga boleh. Iya, nggak apa-apa yang nggak bisa on cam. Kalem aja guys. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya. Slide 1. Tahan guys. 3, 2, 1. Lagi, tahan guys. Bisa mau ganti gaya sok. 3 detik. Udah siap gayanya? 1, 2, 3. Oke, mau difoto lagi atau udah? Udah kali ya. Kalau kebanyakan nanti nggak cukup pas dieditnya. 2 aja ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam. Tadi yang belum on cam juga nggak apa-apa ya, karena nanti terkendala jaringan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Kang Rizky selaku pemateri untuk paparan materi yang tentunya sangat bermanfaat buat kita semua ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara Arunika yang selanjutnya ya, Kang. Sip, sip. Tak lupa, makasih juga sekali lagi buat Teh Silvi yang udah bagus banget, yang keren banget mandu sesi webinar tadi ya. Makasih banyak Teh Silvi. Oke, sebelum kita tutup, di sini Dita, saya punya informasi yang keren banget buat teman-teman yang nanti bakalan ada. Oke, slide-nya bisa tolong dipindahin teman-teman. Oh ya, aku udah bisa live ya? Gimana nih, Kang Ilham atau Kang Atau Ridlo? ikut juga? Ikut aja WK, nggak apa-apa, biar beres. Oke, siap. Oke, Kang, makasih. Tuh ikut dulu, Kang. Oke, slide-nya boleh diganti, teman-teman. Nah, ini ya.
Seperti tadi kata Kang Rizky, sebelumnya semoga pertemanan kita tidak sampai di sini aja ya teman-teman. Nah ini di tanggal 26 Juni 2021 yang mana minggu depan, seminggu lagi banget, itu ada webinar Arunika 3.0 atau 3.0 yang temanya How to Boost Organizational Teamwork Through Collaborative Relationships. Aduh, susah juga ya ini judulnya bahasa Inggris. Nanti pematerinya itu ada Teh Safa Isnanda Zuliana Fasa, itu dari IPB, yang mana Duta Genre Kabupaten Bogor 2020, terus Wakahim Himaiko 2020-2021 dan co-founder Barudak Katanen. Nanti moderatornya juga ada Teh Nur Anissa Rizky dari Arunika, dan juga MC-nya juga dari Arunika ada Teh Fatiani Rianisa Dinar. Nah teman-teman, biar pertemanan kita nggak cukup sampai di sini aja, Kang Rizky juga semoga bisa ikutan ya Kang Rizky. Kita nanti join lagi di webinar selanjutnya ya. Semoga ada kesempatan buat ikut. Semoga teman-teman juga masih sehat selalu biar bisa ikutan webinar Arunika di minggu depan. Oke teman-teman, karena kita udah masuk ke akhir acara, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar Arunika 2.0. Semoga acaranya bermanfaat. Saya pribadi selaku MC mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya juga mewakili panitia semuanya mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Jangan lupa isi presensi dan semoga kita bisa bertemu lagi di acara Arunika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Izin lab berarti ya, bener boleh ini. Iya, atur nuhun pisan Kang Rizky. Yuk, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Semoga. Terima kasih Kang Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Recording stopped.